Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, Muda Praja Angkatan 31, NPP 310344. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai soal UAS mata kuliah Kepamong Perajaan. Selamat menyaksikan. Soal yang akan dibahas berjumlah 5 soal. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Yang kedua, mengetahui bagaimana membuat birokrasi yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, mengetahui bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Yang kelima, mengetahui makna dari 8 nilai hasta brata yang dikaitkan dengan 8 wakta Pamong Praja sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. Yang pertama, membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa arti dari birokrasi. Menurut Fritz Steinmark tahun 1984, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi, dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Birokrasi dapat dikatakan sebagai mesin kerja pemerintah. Posisi birokrasi yang sangat penting tersebut menjadikan birokrasi disorot dalam kinerjanya dan dituntut profesional dalam mewujudkan keberhasilan bagi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu bagaimana caranya membuat birokrasi bebas dari intervensi politik? Menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofyan Effendi, ada 3 cara untuk memperbaiki hal tersebut. Yang pertama adalah rekrutmen pegawai harus didasari oleh mutu dan potensi. Yang kedua, training. Selama ini pegawai diangkat tidak pernah diberikan training. ASN seharusnya diberikan jatah training 20 jam dalam setahun. Training diberikan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melakukan e-learning atau dengan cara lain. Yang ketiga, dalam memilih jabatan pimpinan tinggi harus dipilih secara ketat. Tidak boleh karena kedekatan kepada pimpinan, seharusnya diangkat karena kualitas dan mutunya. Yang kedua adalah membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Kesadaran hukum adalah sikap sadar yang lahir dari dalam diri manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Sesuatu yang timbul dari dalam hati melalui penjiwaan dan sikap batin terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan cara menanamkan atau memberikan pemahaman lebih terkait terhadap kesadaran hukum kepada setiap PNS, karena faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum itu sendiri. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masing-masing birokrat. Juga perlu diadakannya pelatihan atau diklat untuk setiap birokrat. Pendidikan dan pelatihan PNS ini secara lebih spesifik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap para pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi oleh kepribadian dan etika PNS yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Menciptakan aparatur negara yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan juga kesatuan bangsa. Memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, akan terbentuk seorang birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum, serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Strategi yang dapat digunakan sebagai pencegahan keinginan melakukan korupsi, yaitu dengan intervensi dalam memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku orang tersebut.
Tiga tahapan strategi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Untuk meningkatkan kinerja dari seorang birokrat dapat dilakukan dengan mengadakan konseling dengan pegawai, memberi contoh kedisiplinan sebagai atasan, memberlakukan reward bagi aparatur yang disiplin, menjaga situasi kantor yang kondusif, dan memonitor disiplin pegawai dengan bantuan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat tersebut? Yaitu diperlukan adanya perbaikan sistem kesejahteraan ASN dengan dilakukannya reformasi dalam sistem remunisasi dan sistem pensiun ASN yang lebih adil, kompetitif, dan disesuaikan dengan kemampuan negara, sehingga reformasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ASN melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, serta pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Disebutkan bahwa salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah kesejahteraan, di mana penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. Yang kelima, makna 8 nilai Hasta Brata yang dikaitkan dengan 8 watak Pamong Praja, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. Ajaran Hasta Brata berisi 8 ajaran perilaku yang harus dipunyai dan dimiliki seorang pamong praja yang terdiri dari: yang pertama, watak surya atau matahari. Matahari memancarkan sinar terang sebagai sumber kehidupan yang membuat semua makhluk tumbuh dan berkembang. Seorang pamong praja hendaknya mampu menumbuh kembangkan daya hidup rakyatnya untuk membangun bangsa dan negara dengan bekal lahir dan batin untuk dapat tetap berkarya. Yang kedua, watak candra atau bulan. Bulan memancarkan sinar kegelapan malam. Cahaya bulan yang lembut mampu menumbuhkan semangat dan harapan-harapan yang indah. Seorang pamong praja hendaknya mampu memberikan dorongan atau motivasi untuk membangkitkan semangat rakyatnya dalam suasana suka maupun duka. Yang ketiga, watak kartika atau bintang. Bintang memancarkan sinar indah kemilau, mempunyai tempat yang tepat di langit sehingga dapat menjadi pedoman arah. Seorang pamong praja hendaknya menjadi suri tauladan, yaitu ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Tidak ragu lagi menjalankan keputusan yang disepakati, serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang menyesatkan. Yang keempat, watak angkasa, yaitu langit. Langit itu luas tak terbatas, sehingga mampu menampung apa saja yang dapat datang kepadanya. Seorang pamong praja hendaknya mempunyai keluasan batin dan kemampuan mengendalikan diri yang kuat, hingga dengan sabar mampu menampung pendapat rakyatnya yang bermacam-macam. Yang kelima, watak maruta atau angin. Angin selalu ada di mana-mana, tanpa membedakan tempat serta selalu mengisi semua ruang yang kosong. Seorang pamong praja hendaknya selalu dekat dengan rakyat, tanpa membedakan derajat dan martabatnya, bisa mengetahui keadaan dan keinginan rakyatnya, mampu memahami dan menyerap aspirasi rakyat. Yang keenam, watak samudra, yaitu laut atau air. Laut sangatlah luas, senantiasa mempunyai permukaan yang rata dan bersifat sejuk menyegarkan. Seorang pamong praja hendaknya menempatkan semua orang pada derajat dan martabat yang sama, sehingga dapat berlaku adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Yang ketujuh, watak dahana atau api.
Api mempunyai kemampuan untuk membakar habis dan menghancur leburkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Seorang pamong praja hendaknya berwibawa dan harus bisa menegakkan kebenaran dan keadilan secara tegas dan tuntas tanpa pandang bulu. Yang kedelapan, watak bumi, yaitu tanah. Bumi mempunyai sifat kuat dan bermurah hati, selalu memberi hasil kepada siapapun yang mengolah dan memeliharanya dengan tekun. Seorang pamong praja hendaknya berwatak sentosa, teguh, dan murah hati, senang beramal, dan senantiasa berusaha untuk tidak mengecewakan rakyatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.